Ya, sekarang kita akan menuju ke Bandung, kawan-kawan. Dan kita akan melakukan trip bersama para senior perang ngebubukin Tritung. Udah pada tahu lah ya. Yes, jadi gitu. Ya, reportase singkatnya segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Aku cuma cek video dulu. Iya, kita sekarang ada di dalam kereta Wus ya, yang paling cepat. Bismillah, ikhwan. Kita mau tahu nih seberapa cepat nih. Nah ini ya, ikhwan. Lagi di ini kita zoom dulu. Kecepatannya lagi di 137. Ini masih di terowongan. Lagi keluar. Masih belum kerasa. Berapa res kecepatan rata-rata? Tuh, belum. Di 300 kata Julius. Topnya 300. 300 360, 340. berapa? 300 ml ya? 300 km per jam. Oh, kilometer ya, salah. Ini masih di bawah terowongan ya? Ini masih di terowongan ya, Ikhwan. Jadi, Oke. nah ini udah keluar terowongan, kita lihat. Ini di bawah itu tol Jakarta Cikampek. Ini kecepatan cepet gocap. Lebih cepet udah. Ya, ini cepet gocap. Nih tes nih, goyang nggak? Sumpah jangan salahkan aku ya. Nah, jadi Julius mau ngetes minumannya. Bukan tes minuman, dia mau pamer aku sanggup beli. Ada aja lah. Ini cepet 70, nggak goyang ya? 170 nih. Iya. Nggak goyang minumnya. Tuh, nggak goyang tuh. Goyang, Bu. Ini kan dekat ya kalau di Jokowi. Sekarang Ya. Ini katanya 4 menit nyampe Bandung ya. Banjur mah di gerbong yang satu ya? Jauh banget. First class di gerbong pertama ya. Tapi kalau di sini gerbong paling belakang ya, Enggak lah, masih ada. jatuhnya. Nah, tapi kita nanti Semua, yuk pindah-pindah. Nggak, jadi yang paling ujung dua-duanya, ujung depan sama ujung belakang tuh first class. Di sini yang kita berdiri, dapatnya ke sono ya. Coba bagus kan? oke teman-teman ini. Ini itulah di 194 Ikhwan. Kita turun di Padalarang ya. 194. Berapa? Sos. 194. Tuh yang tuh. Current speed. Oh, 169 kita turun lagi. Kayaknya mau belok ya, Ikhwan. Sebagaimana saran Korea seperti biasanya kalau ada belokan belok, jangan Kalau dipaksain. ini tol tapi yang di atas hanya mobil kecil boleh naik. Oh, gitu. MBZ. Oh, ini tol yang di ini ya? Apa? Iya. Sumbangan dari Arab, Enggak lah, pengen. dari Pangeran. Oh. Jadi tolnya itu hanya mobil kecil boleh naik. Truk nggak boleh, truk di bawah. Lumayan lu mempercepat sampai itu ujungnya sampai di hampir dekat Cikampek. Habis Cikampek. Tasikmalaya. Kecepatan berapa ya? Sampai 147. 47 turun lagi nih. Betul, Pak. Tunggu tuh. Ya. Kalau mau kecepatan maksimal itu kita nunggu masinisnya kebelet ya, Ikhwan ya. Kebelet pengen pup BAB, nah baru tuh. Geber. Ya wes, yuk nanti kita update lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai, alhamdulillah ya Allah, selamat dan nyaman dan indah. Kita sampai di stasiun Tegal. Nah ini weh, ini Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di hotel tempat kita menginap. Dan ini namanya Hotel Hara Kolektif ya, di Setrasari Bandung. Dan cozy banget.
Dan alhamdulillah akhirnya Allah berikan aku kesempatan untuk sholat jamaah bersama Panglima yang kita hormati dan segani, Gurunda. Yeay. Alhamdulillah. Lewat tol Ini normal. kita menuju musolanya. Satu orang bisa lakukan makan tahu saja. Awal-awalnya ya, hakim awal bulan juga. Senyum. Peluk lagi yang banyak Ayah Hasan. Peluk lagi. Kan waktu itu katanya habis bulan puasa Iya, ternyata Allah menakdirkan lebih cepat. Tapi tenang, Gurunda, kita kan ada program safari dakwah ya. Gurunda sehat-sehat, stay tune. Tahun ini insya Allah. Jadi itu lebih dapat lagi aura Gurunda waktu ininya, waktu berdebatnya. Stay tune lah. Api Jabar siap-siap. ini bilang bisa bahkan juga bisa itu Masa ya? kan saya merasakan masuk dokter biasanya kan begitu Untuk koin, kau di sini mau ngapain? Hah? Hah? Kamu bawa-bawa sapam, kau sendiri kerjamu apa, Bom? Hah? Aduh, gila kau. Kita diskusi aja yang baik-baik. Oh. Jangan ketawa. Oke, bagus. Sekarang saya tanya samamu. nggak mau dia diskusi banyak banget cuma Udah, hinain saja udah. Injek harga dirinya Gurunda. nggak mau dia diskusi itu cuma pansos doang 24 jam dan TikTok nyari, kalau nggak nyari koin nyari apa, nyari babi. Jalan-jalan nggak pernah. Emang ada babi di TikTok? Nggak, jalan-jalan nggak pernah, cuma duduk nih. Jalan-jalan nggak pernah. Sakit batinnya itu si Bom aja dikasih lihat dolar. Diabetes bilang suruh jalan-jalan, kalau nggak diabetes nanti. Ini diabetes kering dia. Bom, kau yang ada hati gue lah, Bom. Lu gue bilang, lu pulang ke Makassar, gue jemput. Kita debat di bawah rumahmu. Masa aku takut gue datengin rumahmu? Gak apa-apa, dia udah tahu rasa. Pedih batinnya. Wah, panas. Kalau Bom badannya 3 gue banting-banting bener. Bom, badan mulut 3 gue banting-banting bener. Dolarnya Gurunda sampai jatuh-jatuh. Sakit batinnya. Dikasih nari-nari. Tumpah. Dikasih hujan duit. Sakit tuh batin terhitung tuh. Sombong sama orang sombong. Gak ada masalah. Nah. Ditembongin uang. Sombong sama orang sombong aja. Tapi dia sombongnya nggak ada isinya. Karena isi kepalanya Bom itu Sakit kepalanya Bom. Sakit. Saya tidak punya uang. Meronta dia. Apa yang benci Islam? Benci Islam bikin miskin. dia nggak usah ngomong banyak.
kasih gerakan aja. Ayo. Sekarang kita diskusi, ayo. Diskusi, ayo. Sekarang kita diskusi. Agama Islam dari Ismail. Agama Islam dari Nabi Ismail. Agama Yahudi dari Ishak. Agama Kristen dari mana? 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 Sekarang. Emosi panas banget ya. Woi bom, kursi gaming udah lunas belum? Ayo sekarang kita diskusi. Ayo. Ayo sekarang kita diskusi. Agama Islam berasal dari keturunan Ismail. Agama Yahudi dari Ishak. Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Agama Kristen dari mana? Jawab aja dulu. Di mute dulu nih. Wah, terhitung, nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog dia. Emosian. Nggak ada mute habis dia. Yahudi dari Nabi Ishak. Yahudi dari Ishak. Ismail keturunannya Islam. Kristen dari mana? Kristen dari mana? Antioquia. Kristen dari mana? Kristen. Dari Ya jawab aja, jawab. Kristen dari mana? Kristen dari mana? Hah? Dari Bandung. Bukan. Dari mana? Islam menyembah Allah. Yahudi menyembah Elohim. Yahudi menyembah Elohim. Islam menyembah Allah. Menyembah manusia Yudas itu dari mana? Menyembah Yudas itu ajaran siapa? Ajaran nyembah Yudas itu siapa? Ajaran nyembah Yudas. Ajaran nyembah Yudas itu ajaran siapa? Mantap, guru nasik. Ini sekarang sudah diskusi. Ini sekarang. Aku lagi di jalan ini. Kamu takut? Takut. Takut. Bom Takut. Agama menyembah Yudas itu dari mana? Nyembah Yudas itu dari mana? Nyembah Yudas itu dari mana? Yahudi nyembah Elohim, Islam nyembah Allah. Dari mana? Yahudi nyembah Elohim, Islam menyembah Allah. Elohim sama dengan Allah. Yudas, ayo. Elohim sembahan kami, Allah sembahan kami. Yesus itu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan merancang Islam.
Yeremia 29 nomor 11. Allah merancang Islam. Yeremia 29:11 Islam dirancang oleh Elohim. Sekarang siapa yang merancang agama Kristen? Siapa? Siapa yang merancang Kristen? Sekarang mana sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Siksa Gerunda. Mana sejarahnya Yesus mengajarkan Kristen? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan Perjanjian Baru? Mana? Hidup Paulus. Mana sejarahnya Yesus mengajarkan buku Lukas? Mana sejarahnya Yesus mengajarkan buku Yohanes? Mana? Dimut lagi. Mana sejarahnya Yesus mengajarkan tentang gereja? Mana sejarahnya? Dimiut. Mana. Kalah lu. Buka biotnya Gurda. Wah, penyembah berhala kawin KO. Penyembah berhala kawin. Penyembah berhala berkolor. Penyembah berhala bernono. Berhala kawin KO, berhala kawin. Berhala kawin. Berhala kawin. Tuhannya kawin. Hidup Tuhan. Berhala kawin. Berhala kawin KO, berhala kawin. Tuhannya kentut. Tuhannya kentut. Buktikan satu mujizat yang keluar dari kelamin Tuhan. Tuhannya berkelamin. Buktikan satu mujizat dari kelamin Tuhan. Mana mujizat dari kelamin Tuhan, mana? Emosi. Nanti kami digorok. Kasihan deh lo. Aduh. Takut tidak. Tidak. Kami dicari penyembah berhala kawin. Ada apa? Kenapa berhala kawin? Kami tidak mengerti apa yang dikatakan berhala kawin. Tinggalkan penyembahan berhala kawin. Tinggalkan. Itu membuat otak kalian menjadi cabuluyah. Berhala kawin kau. Berhala kawin kau. Kenapa? Apa yang mau dibalik? Hanya berhala yang mengawini dan dikawini oleh sesama manusia. Hanya berhala yang mengawini sesama manusia. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bahwa akan mengawini Tuhan. Gitu ya. Ya enggak? Gurunda ada enggak? Enggak ada kan ya? Enggak ada ya. Berarti yang mengajarkan kawin sama Tuhan itu ajaran berhala. Kenapa? Emosi, marah. Iya, marah. Mau nyentuh kami nggak bisa. Tuhan kawin. Dikawinin Tuhan. Tuhannya diperkosa orang. Tidak. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Tuhan kawin. Kasihan. Dibikin malu di room sendiri aja. Emosi. Panas. Aduh. Panas. Ayo. Tuhan kawin. 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 Aduh, puji tukang. Aduh. Kasihan. Wah, emosi dia. Pakai emosi dia. Aduh, Tuhan kawin. Tuhan mati.
Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Emosi dia. Aduh, udah dikawinin mati Tuhan ya. Aduh. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhanmu mati. Tuhanmu Mati. Tuhanmu Mati. Tuhanmu Mati. Aduh. Enggak masuk di sini masuk banget beres. Batinnya. Ayo ulang. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhan mati. Tuhanmu 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 mati. Mati. Kalau lagi terkutuk, oh ye. Terkutuk, oh ye. Tuhanmu Mati. Tuhanmu Mati. Oh ye. Terkutuk lagi, oh ye. Tuhanmu mati. 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 Mati Tuhan mati. 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 Tuhan. Wah, dikek menang hebat Guruna. Satu rum kejang-kejang. Kita kasih paduan suara. Lihat bom. Aduh sakit hati dia. Pedih batinnya itu. Aduh. Udah dikit udah nggak kuat ya. Kuat ya Ikhwan ya. Mantap lah itulah ya. Begitulah kita cara ngacak-ngacak para taritung penghujat ya. Kita kasih paduan suara karena kalau dialog dia nggak akan mau. Sakit hatinya. Bagus, mantap ini baru. Sakit hatinya. Oh masih masuk lagi? Enggak. Aman udah. Iya, gitu. Semoga Gurunda selalu Allah sehatkan. Karena kita bisa ngebubukin taritung penghujat dengan cara yang gembira gitu. Karena mereka nggak bisa apa-apa Ikhwan. Hujat aja kerjaannya. Dibalikin emosi. Dibalikin kita yang dicari coba. Makanya gini loh. Jangan mulai. Nanti kalau udah di counter kalian sendiri yang sakit batinnya. Halo. Nah, ini lihat contohnya ini kan. Mualaf loh. Kenapa bisa begitu? Karena itulah yang terjadi gitu. Jangan mulai melakukan penghujatan kepada Islam. Sekalinya Islam counter, batin kalian remuk gitu. Siapa yang memulai? Ya, selamat datang di kebenaran. Yang mulai siapa Bang Adi tadi? Dia yang mulai. Yang mulai Sudah naik baik-baik. gimana Gurunda? Sudah naik baik-baik itu. Langsung bahas koin. Bahas koin terus Menghujat profesi menghujat satpam. profesi. Ya, jadi ya tadi tuh dia yang cari masalah. Dia cari yang saja sendiri yang gondokan. Gondok dia langsung. Iya, dia aja diskusi baik-baik nggak mau. Dia maunya menghujat sudahlah. Kita juga bisa Dikepret pakai dolar coba gimana tuh? Mencret langsung mukanya meleleh nggak? Lihat nggak tadi mukanya langsung meleleh. Anjir dolar katanya. Nah, gitu. Ngajak naik lagi sekarang. Udah bubu ngajak ronde kedua. Nggak ada ronde kedua. Kalah udah gitu loh. Kenapa dia ngajak naik, teman-teman? Karena dia lihat koin.
Dia lihat koin berterbangan, makanya berani ngajak naik. Oh gitu. mantap. Oh gitu ya. Iya, begitu Wih, mereka. busuk banget ini ajarannya Gurunda kayak mana ini? Sejak kapan dia ngajak saya diskusi baik-baik? Nggak pernah. Tapi giliran begitu Bang Suma datang, teman-teman datang, dia lihat ada koin banyak berterbangan, naik, kata dia gitu. Sudah gitu, bukan dia yang mau berdiskusi, biar si CP katanya, aku nonton aja. Yeay! Penakut, dasar penakut. Masya Badut, Allah. badut, aduh. Badut. Gereja memang si bom-bom itu badut gereja. Jadi kita tadi tuh menyanyikan lagu dikarenakan beliau menghujat Rasulullah. Dia memulai menghujat Nabi kita, menghujat Allah gitu ya. Temanya apa tadi? Tuhan atau hantu? Kan itu sudah menghujat tuh. Padahal Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat Yesus itu adalah hantu. Biar selamat datang di kebenaran. Kena Iya, terus. kena. Oh, makanya gara-gara Gurunda kasih dalil itu baru mereka terguncang terus emosi ya. Terus berbicara mengenai agama Islam katanya. Berbicara mengenai Islam, bahwa Islam itu tidak ada diajarkan, itu pagan. Saya kasih Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang damai sejahtera, yaitu Shalom. Shalom itu adalah rancangan Tuhan, yaitu Islam. Selesai. Kristen mana ada? Nggak ada. Mana ada Kristen nyembah manusia di apa dinubuatkan? Nggak ada. Tuhan merancang itu nggak ada. Gurunda Kristen artinya apa Gurunda? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ada nggak tuh buat aku Tuhan, aku akan membuat kalian menjadi pengikut Kristus? Ada Oh nggak ada. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ya. Iya. Jelas di situ bahwasanya pertama kali disebut di Antioquia Kristen itu adalah pengikut Kristus, adalah pengikut Paulus. Oh alah. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada nabi di Antioquia bernama siapa? Saulus. Siapa pengikut daripada nabi tersebut dan apa nama agamanya? Kristen. Itu dia. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku karena aku juga adalah Kristus. Siapa di situ? Paulus. Dalil keluar ya Gurunda ya? Dalil. Gitu bos. Wah, thank you Gurunda sudah menjadi pejuang Islam nomor pertama dan paling terdepan. Yang dimana tadi di room berapa? 8 ya? Ada 8 ya? 8 loh, 8 penghujat rata semua emosi gitu. Cukupkan sini dulu udah. Mereka yang mulai, Halo. mereka yang bubuk, mereka yang sakit hati, mereka nurunin, mereka mau naikin lagi. Apa? Kan dulu di sini. Badut. Banjuma mengajak dia Oke lah. diskusi baik-baik. Aduh. Tapi tetap gitu. Badan kita yang mereng-mereng. Ya, Terima itu kasih ya. buat semuanya. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Apabila ada kata hilaf dari kami mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Lu live, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ikhwannya, itulah demikian tadi Bang Hani closing, aku juga closing ya. Selamat menikmati pembubukan dengan kolaborasi kita berempat gitu. Gurunda paling terdepan, di mana membuat bom-bom dan antek-anteknya kebakaran, meleleh emosi karena dia menyesal telah memulai menghujat kepada Islam. Ketika dialog itu harusnya berjalan santun ya. Selamat datang di kebenaran, jangan sakit hati, itulah kenyataan yang ada. Sampai jumpa di momen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah ya. Kita sudah sampai di tempat pemberhentian pertama kita. Dan ini adalah namanya Tit. Nah, itu namanya ya Ikhwan. Dan kita nanti akan live di sini untuk ngobrol lebih dekat bersama Gurunda dan kawan-kawan. Itu Sadli. Gurunda sedang menikmati tempat yang Korek sajikan dan banyak influence yang akan diambil untuk nanti di Rumah Hobbit. Mantap ya. Semoga Rumah Hobbit Gurunda semakin ramai setiap harinya. Amin amin Allahumma amin. Dan ini kalau pengen tahu view-nya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Gurunda, Ikhwan, tapi nggak tahu di tempat ini atau di tempat lainnya. Intinya nanti ngobrol-ngobrol adalah ini view-nya. Julius nggak pakai ini. Sah. Wow. Wah, si Julius, gua potong ntar. Nah, dan ini view-nya. Beuh, mantepan banget ini buat bikin anak. Anak ke pertama, kedua, ketiga. Nah, bikinnya di sini Ikhwan, rekomen. Gitu.
Itu cowoknya ya. Waktu nanti keluar beku. Es batu yang keluar. Saking dinginnya, Saking bawahnya dinginnya. nggak bisa ditemukan. Harus panggil Mak Erot. Ya ini lumayan tinggi Ivan, ini 30 meter. Tuh 30 meter. Nggak ada yang gua ngarang. Ini dari bawah jauh. Kita mandi hujan dulu naik ke atas. Ini ya pemandangannya bisa lihat, wow, beautiful. Dan kita lagi di coffee shopnya. Dan ini rumput sintetis. Ini Nike. Ah iya, Nike Ashley. Nah. Bandung. Anakmu sedang pulang. Cakep ya. Ini ada serodotan nih untuk semua umur. Nah, jadi dia naik di sini. Meluncur terus, berhentinya di Cimahi gitu. Panjang. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Gurunda ya. Ini aku akan memberikan sedikit cuplikan di mana Gurunda bersafari lalu ngacak-ngacak Tritung, ikhwan. Dan itu mantep banget. Tritungnya bubuk. Siapa Tritungnya? Siapa lagi kalau bukan Bom-Bom. Di sana langsung si umat pembenci Islam yang menyembah berhala kawin, Christian Princess naik. Lidara naik juga. Siapa lagi, banyak banget lah yang naik penghujat itu. Gurunda bubukin satu-satu, ikhwan. Dan di sana kita berkolaborasi, kita berikan argumen paduan suara. Nangis darah itu penghujatnya. Rontok Bom-Bom sampai dicet-cet Gurunda. Gimana cuplikannya? Akan aku tampilkan sesaat lagi, oke? Nah, sekarang kita saksikan aja deh. Selamat menikmati. Buyah, kita sudah sampai di Curug Tilu, ikhwan. Seperti yang kita lihat di belakang. Mantap nggak tuh? Mantap ya? Iyalah. Kenapa mantap? Karena tamu kita juga mantap. Siapa lagi kalau bukan si mantap Gurunda. Dan kita akan live sekedar 2 kedar di sini ya. Stay tune terus di Translayer Comment Center. Razi. Oh, Razi. Nah, iya. Kalau misalkan tadinya gini Bang Zuma ya. Memang kemarin itu kan seperti yang saya itu ada pengen jumpa sama Bang Zuma, cuman yang mungkin qadarullah belum diizinkan gitu kan. Nah, Ya, pada intinya saya itu ini ya Bang Zuma ya, seperti yang Bang Zuma pernah katakan, kalau mau ketemu langsung kan. Nah itulah, itu salah satu poin utama saya itu mau meminta maaf langsung sama Bang Zuma gitu. Ya, yang seperti pernah Bang Zuma sampaikan waktu saya WA sebelumnya itu. Cuma kan karena kondisi tidak memungkinkan juga dan mungkin memungkinkan juga gitu loh. Ya terpaksa saya lewat sini gitu, lewat teman-teman juga gitu. Ya, tapi bukannya mau gorok saya kalau ketemu? Enggak Bang, itu mah cuma ini doang. Padahal saya udah siapkan silet loh. 2 hari biasa. Besok tunggu Bang Juma siang. Tunggu di Bandung ya. Kalau memang Bang Zuma besok lagi free gitu kan, atau nggak ada kegiatan, besok insya Allah sama Bang Romi. Kalau memang Bang Zuma nggak ada kegiatan, gitu aja. Besok. Itu aja lo gua minta lo Raji cabut statement lo mau konglomerat Bang Juma itu aja cabut. Iya. Lo mau murtad mau apa terserah lo, Iya. itu aja cabut. Lo nyerang Bang Gitu. Juma sama aja nyerang gua. Betul Bang. Tapi ingat. Jadi itu Bang Zuma. Ya besok jumpalah kita, bentar. Kalau nggak besok lusa. Janganlah, Besok. Besok aja, ya sih. Tapi sekarang kamu di sekte mana rupanya? Apa? Di sekte mana? Katolik apa Protestan? Saya lagi nggak ini Bang, nggak belajar juga sih. Makanya kayak puyeng gitu loh. Tuhan lu siapa sekarang? Seadanya aja. Tuhan lu siapa Tuhan lu? Apa? Tuhan lu siapa sekarang? Kagak.
Nggak ada ateis berarti ya? Video call. Mau gue bilang. Jangan. Kamera. Ateis berarti sekarang Razi. Oh iya. Ya Bang Jumat, Berarti Razi sekarang ateis dong. ya bisa dibilang seperti itu lah. Mana lihat muka lu dong, jangan masker dong. Jangan mati. Pada intinya saya pribadi minta ini aja sih Bang ya. Saya tuh minta apa? Minta apa? Minta Minta duit. satu aja sih Bang. Apa Bang? Minta duit. Enggak. Bukan. Ya intinya gini lah Bang ya. Kalau Saya memang kalau minta duit kita bantu. Saya minta maaf sama Abang pribadi gitu aja. Gini aja Kalau besok, misalkan eh, mau ketemu besok, ya Stop nggak dulu, apa-apa. stop. Stop dulu. Besok ketemu Bang Juma, kau harus push up 20 kali. Enggak lah. Oke? Hati-hati. Ya udah besok kita ketemu ya. Ya nanti lu ceritain intinya tuh besok aja. Nanti kita kabarin malam-malam intinya. Ya. Oke. Ya. Iya boleh. Ya udah. Iya, tapi Razi nggak ini kan, nggak mau gorok saya kan? Ya enggak lah Bang. Apa juga orang saya juga tahu Pak. Oh ya sudahlah, berarti aman lah aku besok. Besok aja kita jumpa ya. Boleh Bang. Oke. Oke, udah. Ya udah dulu. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kores di sini dan kita sedang melihat Taman Unggas. Ini masih di area hotelnya ya. Ini ada Taman Unggas, itu kandang Japati. Mereka terlihat bahagia daripada di alam bebas. Oh lah, badag kieu kandang nage. Lihat itu, ada soang, hayam, jeung japati. Loh, kok di sini masih malam? Sini terang. Kita kelilingi. Wih, ada Guinea apa ya itu, aduh anjing namanya lupa. Ayam Guinea. Iya ayam Guinea. Nah ini ayam Guinea. Mereka ini kalau nggak salah ini yang terbangnya paling jauh ya Ikhwan. Dari genre ayam ini yang terbangnya paling jauh. Terus ini juga ada rel yang sepertinya sudah 3 abad tidak terpakai ya. Ini relnya nyambung dari Ciwidey ke Makassar. Cuma udah nggak beroperasi. Dia lumayan gede loh. Jadi pengen bikin kandang ya. Kandang buat pembenci Islam tapi. Oh. Terus di sini juga ada jembatan gantung ya. Yang cukup pendek. Oh, terus ini Ikhwan. Ini ada bangau kundang. Nah, ini. Ini bangau kundang ya. Kenapa bangau kundang? Karena dia adalah bangau yang durhaka kepada pemilik hotel.
ke kamar. Kita akan naik lift. Udah pada tahu belum cara naik lift? Kalau belum tahu, sini Kores ajarin ya. Jadi ini lift ya. Nah, terus pertama kita loncat dulu 1 kali. Oke, baru kita pencet ini. Terus kita gini. Nah, kebuka dia. Ini harus ditahan ya terus sampai kita masuk. Nah, udah masuk. Baru kita pencet lantainya. Baru kita gini-gini lagi. Nah, naik dia. Tuh. Nah, kita tahan supaya berhenti. Abre. Nah, kebuka. Baru kita masuk. Sip. Nah, itu cara naik lift yang benar ya kawan-kawan. Dan ini bisa dilihat banyak keset-keset nganggur. Bisa kalian gunakan kapanpun kalian mau. Loh, kamar gua mana ya? Oh, ini kamar gua. Mari Pak. Oke, begitu saja intermezzo kali ini. Selamat menikmati. Nah, syukurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah. Sekarang aku sedang membawa rombongan ke Kawah Putih, salah satu objek wisata cantik di Indonesia. Gitu. Dan kita tanya dulu, gimana dengan kawah yang berwarna putih dan baunya sensasi kentut begini? Ya, ini bagus untuk kesehatan. Kami bawa Kores ke sini untuk menyembuhkan penyakit kulitnya, teman-teman. Penyakit kulit yang mana yang gua ada penyakit kulitnya? Ya, kemarin Kores mengeluh, teman-teman. Dia bilang kulitnya kok mulai tumbuh sisik. Ya, jadi dia sudah mulai menjadi Itu kanker kulit boleh namanya itu. Itu kanker kulit namanya. Ini Julius emang suka aneh-aneh dia. Udah, kita tinggalkan aja Julius. Julius, kamu karena sudah menghina YDA Kores Kris, kamu berenang. Oke. Sana, turun sana. Kores hutang gopuan dia. Si Julius utang gope, dia nggak percaya kalau elep itu jenis mobil, Ikhwan. Bilang masa mobil apa? Elf itu jenis mobil, bukan nama. Nah, ini ya, Kawah Putih. Ini harusnya air biru, bukan kawah putih. Karena ini bukan kawah, tapi air dan warnanya putih, bukan biru. Nah, ini gunungnya. Mari kita flexing dulu ke orang-orang Makassar ya, kita flexing. Gimana Gurunda? Makassar punya nggak? Yang seperti punya nggak yang kayak gini Makassar? Ntar lagi punya. Dibikin nggak alami. Dasar orang kaya emang beda. Tuh lihat ya, biru banget Ikhwan. Ya. Ini kayak ada apa ya? Kayak truk kontainer bawa sabun jatuh. Nah terus jadinya birunya abadi. Gitu. Ini birunya biru Tosca. Enggak bawa ke sana. Wih, ada itu. Ada burung besi. Mana dia? Zineta, Ocha, thank you. Mana sih? Ini. Masa lupa pandangan jauh lu nggak ada ini anak kasih. Pak Bom ini lagi kita tunggu, nanti munculnya di tengah-tengah situ. Oh iya, mau. Kita tungguin. Berenang deh. Kita nunggu. Pak Bom ketika ini lagi muncul. Iya, Momo muncul Ikhwan. Terus dia kakinya sirip. Kakinya sirip dia. Giginya bertaring. Rekan-rekan bentar, Bu. Bombong ada di bawah sama dia. Ya, kalian lihat nih teman-teman ya. Ini kawah ini dulu meteor jatuh bentuk kawah ini. Itulah jadi seperti ini. Nampung kencing dinosaurus. Awalnya udah bener, endingnya ngejayu si bangke. Ya inilah ya, seperti yang kalian lihat, kami hanyalah manusia normal pada dasarnya.
yang terketuk batinnya untuk membela agama. Ketika kita kembali ke dunia nyata ya beginilah, seneng jalan-jalan gitu ya. Tuh Gurunda, Aki Julius, Bang Handi gitu, senengnya jalan-jalan gitu kan. Nanti udah beres jalan-jalan, gebukin Tritung, jalan-jalan, gebukin Tritung jalan-jalan, gitu aja sampai meninggal. Nah, kita akan ini ya. Sekarang aku akan membuat kalian untuk berpikir. Jadi di sini tuh ditumbuhi nah tuh ini pohon-pohon ya. Nah ini yang paling dekat pohon. Nah ini ada pohon nih. Ya. Kenapa pohonnya tumbuh kayunya tapi daunnya tidak? Tapi kayunya tumbuh. Jadi ini kenapa bisa dari sini? Nah ini ya Ikhwan ya. Ini tuh 47 meter ke bawah ya, dalam sekali, makanya nggak ada yang berenang. Tuh, dalam sekali dia. Terus ini yang hijau-hijau ini yang hijau-hijaunya ini belerang. Ya, kita akan naik ke atas teman-teman. Kalau sanggup. Oh ya, di belakang itu Julius. Julius itu lagi ngobrol. Dia ingin ke atas. Jadi memang ada spot-spot terbaik untuk pemandangan di atas itu ya. Cuman karena aku berhubung udah tua, dadanya cekung, jadi aku utus aja Julius dan Sadli untuk ke atas. Atasnya di mana? Di sini nih. Tuh, atasnya. Tuh. Woi, fokusnya jangan ke tangan gua dong. Tuh. Itu ya atasnya. Sekarang kita zoom, lihat. Beuh, kamera gua sakti banget kalau ngezoom. Tuh ya atasnya. Jadi kita akan ke atas ini. Bukan kita, ada yang Julius. Tuh atasnya ini. Nah akan ke sana. Nanti jalannya lewat sini, Juan. Tuh. Jalannya lewat situ. Tuh, jalannya lewat situ. Lihat pohon-pohon itu ada pathway. Nih kita besarin dulu ya. Ah tuh kelihatan ya. Kita perkencang lagi. Tuh pathway. Nah jadi jalan ke sana dia. Coba kita tanya Julius ya. Kita tanya Julius. Woi Jul, kapan mau jalan? Kira-kira 2 purnama lagi lah. Lo gimana sih? Mana Sadli? Sad, jadi ke atas? Kemana? Nggak jadi. Itu Gurunda. Itu loh. Pemandangannya Gurunda aja takluk. Tadi ke ini nggak makan? Anggap saja belum. Oh anggap saja belum. Siap. Dianulir. Jadi banyak yang menikmati ya pemandangan ini. Ini Ikhwan, ini bagus banget untuk kalian memulai di sini. Tapi asmara untuk menikah ya, maksudnya melamar gitu loh. Tunangan, bagus banget di sini. Jangan dengerin, serius gua. Masalah bawa pulang anak. Gua kan ahli romansa. Lu mau bikin anak di sini gimana? Anak lu bau belerang ntar. Namanya aja nama anak Muhammad Belerang. Muhammad Kawah. Belerang cinta. Alang Tenggilang. Kamu cantik banget, nama anaknya siapa? Cinta, kepanjangannya Belerang, Cinta Belerang. Oh itu ada batu ya, itu ada batu. Kita mau foto di situ apa ya? Mau foto berdiri di batu nggak? Gurunda? Foto di batu yuk. Itu batu. Kamu nggak naik situ udah tinggi pun. Supaya kelihatan kawah putihnya. Enggak, itu air biru Gurunda. Kawah putihnya belum kelihatan. Oh gitu. Air. Abi. Thank you. Umi, Erisa, Kian Santang. Bisa kita nasi dia. Apakah sudah waktunya kita sholat? Dikit lagi. Nanti nih. Ada kakak pakai masker, pakai baju polo.
Nanti nonton di Handi Celebes channel. Handi Celebes channel. Iya, Handi Celebes. YouTube. Buka aja, lagi live sekarang. Aduh. Ini juga kayu yang mati terus dijadiin ini ya Ikhwan, dijadiin tempat duduk. Ngamuk Sali. Ini makan durian. Sadli. Sadli kecapean Sadli. Aduh. Sadli. Asam lambung naik. Iya kan? Seperti yang kukatakan, bau belerang itu bikin asam lambung naik, Ikhwan. Langsung kayak sesak nafas gitu kan. Tapi gimana pemandangannya? Keren. Mantap ya? Iya, alhamdulillah. Makassar nggak punya kan? Mantap, ye! Bandung menang. Bandung menang lagi. Cuman ya gitu, tidak disarankan untuk penyakit asam lambung. Ah iya, tidak disarankan untuk yang punya asam lambung. Karena baunya itu nge-trigger. Sholat lah. Kita akan sholat. Ini untuk akhwat yang jomblo mungkin bisa mengontak Julius untuk ta'aruf ya. Karena Julius sudah kepikiran mau menikah, Ikhwan, gitu. Karena dia semakin kesini semakin bingung arah tujuan hidupnya mau kemana. Ini recording dong. Di mana? Oh, ada yang naik di tempat guru. Di rumah? Oh, iya. Hati ya, cepat pulang ya. Nah, Julius sedang mendengarkan testimoni dari netizen. Di Dubai. Halo Neng. Wah, dia mengambil tempat Sadli. Ya, hilang pantat, hilang tempat. Senioritas dia. Oke, hati-hati. Kita butuh Oppo untuk kakak. Kirim nomornya untuk dikirimkan Oppo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Tutur kata mama. Ini adalah angle kamera celingak-celinguk gitu. Ayo Bang, yuk kita ke atas saja. Ya. Oke lah, kita ke atas yuk, Ikhwan. Kita ke atas ya. Bang Hani, Gurunda, ayo kita ke atas. Cara naik ini kita lawan arah. Kita akan pulang ke tempat kita pertama tiba. Dan kita akan menuju musola ya Ikhwan ya. Kita akan jamak dulu. Alhamdulillah karena kita sedang safar. Namanya safar, orangnya musafir. Kita berjalan dulu. Coba kita rombongan yang di belakang. Wah, Bang Hani dan Gurunda tidak ikut. Tidak ikut. Mereka masih di bawah. Bagaimana ini? Telepon supaya mati leku. Si Hadli ini emang ini panjang akal ya. Aduh, tangganya banyak banget. Dompet gua kok hilang. Siapa yang ngambil? Bangke, Anda berbakat ya. Cepetan jadi pejabat loh. Bisa sadari nggak Pak itu? Gue tiap jalan gini-gini bre. Ajul, sebrok belerang. Bisa buat jomblo nggak tuh? Belerangnya buat rendam kaki, rematik, asam urat, buat sakit lutut, buat sakit sendi. Kita beli kasih luga yuk. Boleh dilihat-lihat dulu di meja depan, silahkan. Ada kerbau. Silakan akan buat mana, buat sapu
Lu mau naik kerbau? Lu mau naik kucing? Ah, Belerangnya dulu sabun belerang, batu serbuk belerang buat indah. penyakit kulit, buat gatal, luka, alergi, buat jerawat. Ada batu belerangnya buat rendam kaki, rematik, asam urat, buat sakit lutut, buat sakit sendi. Dan barangkali Oke, Ikhwan, kita pamit dulu ya. dulu di meja depan. Kita akan sholat dulu. Belerangnya sambil dulu nunggu silakan Gurunda. Aka buat panau, buat Stay tune. sapu, Karena banyak yang seru-seru akan kita gaut, buat sengal-sengal. postingkan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang saat kau tak sendiri. Mengapa semua ini terjadi? Apakah sudah tak ada lagi? Beri aku satu ruang kosong di hatimu. Kini kau jauh meninggalkanku. Apa mungkin kau tahu isi hatiku? Hidupku selimuti ragu. Adakah sedikit kau mencintaiku? Walaupun berganti hari, siang malam datang pergi, rasa ini takkan pernah mati. Kini engkau telah pergi untuk yang kesekian kali, rasa ini tak. Oke, siap. Jangan dulu di up tadi ya. Nanti jangan dulu di up ya. Jangan dilatih, jangan. Enggak. Rekod. Sahabat Bang Romi. Oh iya Bang Yuli. Nah ini salah satu Gurunda juga nih, Gurunda. Udah helmnya simpen dulu. Enggak usah. Enggak bakal hilang helm sini. Gua ganti. Enggak masih ada helm. Iya, kalau di sini enggak bakalan hilang, Pak. Dari belakang aja Jul, kasihan. Jangan di YouTube, jangan. Enggak, ngerekam ini. Si Kores rekam. Oh iya, ambil Jul. Raji tau nggak Raji? Kami belum kenal sama Bang Juma. Kenapa kami begitu sayang sama Bang Juma? Karena kami kenal beliau Raji. Jadi kalau kamu sudah kenal sama beliau, insya Allah. Rahasia orang tua. Iya. Ya, anak ini baik. Ada saudara kita juga yang salah satu, tapi Raji harus tahu. Raji harus kenal dulu sama seseorang baru dia sampai juga seseorang. Kalau Raji nggak kenal sama Bang Juma, Raji nggak bisa mengungkapkan tentang Bang Juma. Kenapa kami semua disayang sama Bang Juma? Kita 5 tahun Raji kenal sama beliau. Usia 27 tahun. Emang ini pernah mondok? Berapa tahun? Jangan ketemu Dewa sama Raji. Dari awal gue udah ngomong. Punya Kores. Begitu dia muncul, Suhu. waktu ngomong itu Raji wah itu
darah gua. Terus tahu kalau nggak ada paromnya, nggak tahu. Yang menggorok yang dulu gara-gara apa? Kebawa suasana sama penghujan. Oh, dia menggorok katanya. Menggorok. Tapi waktu itu masih muslim. Oh, itu masih muslim, terus murtad, terus bingung, terus minta maaf aja. Nggak tahu dia mau dibawa kemana itu. Oh, jadi ini orang murtad terus menggorok di rumah. Tiba-tiba kami biarkan menyembah kepada manusia lagi. Kamu pikir kami itu tenang gitu? Tapi bagaimana caranya kita berkomunikasi kalau kamu masih jauh? Kami kamu kenal siapa bagaimana? Itu aja dulu klarifikasi yang mau golok dulu dan cuma baru gua vlog. Udah, itu aja dulu klarifikasi dulu itu. Nggak bakal lu bisa nyentuh kulitnya. Kalau itu kalau bahasa itu kurasa bahasa misalnya di mobil orang semuanya sayang sih sama Bang Bima, bukan berarti kami ngejahatin dulu karena kami kenal beliau. Makanya Raji kenal dulu sama Bang Bima ya, Dek. Gak bisa ngomong apapun tentang Bang Bima ya. Nah ini saatnya kami kenalan sama Bang Bima. Apa Bang Bima seperti yang ada di pikiran kamu atau enggak, Dek? Ya. Bang Cuma itu dasarnya itu hanya di depan orang-orang kafir itu aja. Kalau sama muslim, sama orang Islam, sama muslim. Yang di sebelah pasirnya gini ya Bang. Kemarin itu karena ada satu orang yang mendesak saya. Nggak apa-apa, Pak. Saya sempat kan aku soalnya mau ada aksi, sempat sakit itu dan dibantu sama Bang Romi teman-teman. Nah sama Umi gini lah. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba ada orang yang bilang katanya, oh saya Raji itu sakitnya pura-pura, dia kayak gini, sehingga kan dari teman-teman itu mendesak gitu loh, kembalikan uang yang pernah diberikan sama dari Bang Juma dan kawan-kawan katanya. Sedangkan saya berpikir gini, ini kok kayak gini gitu kan, kalau memang tahu kayak gini saya mendingan nggak usah gitu kan. Sampai teman-teman tuh Midin itu benar-benar kayak nyuruh orang itu mendesak gitu. Sampai kan KTP saya juga tersebar sama teman-teman. Siapa yang minta kembali? Midin ini. Kita nggak ada. Dari Ta'ala ya. Saya nggak pernah meminta apa yang sudah saya buat, apalagi kepada orang yang sakit, mau dia Islam, mau dia Muslim. Kalau kita sudah memberi, nggak ada. Itu informasi yang salah. Iya, karena kan memang waktu itu juga kan sering komunikasi sama beliau juga kan, sama Midin ini. Cuman kalau kontak itu memang saya nggak terlalu inilah. Jadi ya kayak inilah gitu. Habis itu masih sebarisan dengan pekerjaan. Iya. Digandeng sama si Kerry dan kemudian kamu digandeng sama Dina Wijaya. Dibaptis sama si Bombong. Apapun dibaptis Bombong. Bukan, jadi gini ya, kita cerita banyak. Jadi dia nih sama Dina Wijaya, kan dia dibaptis di tangan Dina Wijaya. Sekarang dia baru lihat kan, kelas Elia aja yang satu barisan dari anak kecil dia kan bisa dihina, diminta sama Dina, apalagi kamu Dekku. Elia itu kurang apa dia tuh apologetnya, diusulkan sama orang Kristen. Dina Wijaya itu bisa menghina dan menista dia di hadapan Tuhan. Apalagi Raji kalau sudah tidak ada nasihat dia di hadapan mereka dia. Di tanah umat Islam sekeras-kerasnya Bang Dewa, sekerasnya akan Kian Santang, nggak akan lepas kepala kamu dari leher dia. Enggak kan? Apalagi sudah orang Jawa udah pasti Islam. Mana ada di Islam itu kayak gitu-gitu? Nggak ada di Islam yang kayak gitu. 2 tahun mondok mana ada? Ya mungkin cara saya aja yang menyampaikan yang tidak baik, tapi itu kan di depan para pemuja. Sama muslim ada saya pernah kasar sama Allah. Jadi sekarang ketika kamu dibaptis, kamu yakin akan tinggal selamanya jadi Kristen.
Enggak. Maksudnya waktu itu memang Paling nanti di apa ya, pakai suara aja kali. kayak Paling 100% lah gitu. begini isinya. Ini punya Bang Korek. Oh, ini hanya untuk dokumentasi. Dokumentasi aja. Berarti mau kembali ke Islam lagi. Karena memang seperti itu. Mau kembali ke Islam lagi. Iya bang. Ya udah bersyahadat aja di sini. Enggak syahadat. Masih takut. Raji, kita nggak tahu kapan meninggal kita, Raji. Kita nggak tahu hari ini masih hari esok tuh masih dikasih jatah kamu deh. Mumpung Allah masih kasih kesempatan lidah kamu bisa ngucapin kalimat syahadat. Lebih baik Syahadat lagi enggak? ya balik kepada Allah deh. Syahadat. Di dunia nggak terlalu bahagia, di akhirat makin bahaya deh kamu deh. Di dunia kalau kita nggak bahagia masih nggak apa-apa. Menderita di dunia cuma sebentar deh. Di akhirat kekal kamu, Raji, kekal. Kamu tahu kan? Lebih baik susah di Islam. Mereka cuma kalau di dunia, kalau di akhirat ada. Sini Balik sama Allah deh. Lihat dong, kamu belum kenal beliau deh. Balik ke Allah deh, balik deh. syahadat gak nih? Mumpung ketemu kita. Ayo. Kores. Apa kamu takut atau Kamu jangan diancam? malu sama orang, jangan takut sama manusia. Takut sama Allah. Malu sama Allah. Kalau nggak apa-apa sama kamu nanti kamu diancam karena kamu telah dibantu sama mereka, kamu bisa koordinasi sama Pak Romi kan? Kamu bisa ngomong sama saya kan? Bisa ngomong sama teman-teman yang ada di sini kan? Dihapus. Bukan rekam. Apa kamu ada utang piutang dengan mereka? Hah? Raji? Tinggal sama siapa, Razi? Sama orang tua. Sama orang tua. Sama sini. Bapak sendiri. Kontrak. Kosan. Kosan. Kerja apa di sini? Karena waktu itu Jadi kayak ditekan sama mereka untuk fokus gitu loh dengan mempelajari STT gitu kan, sekolah teologi. mau jadi apa STT itu? Makanya kemarin itu, jadi setelah kejadian, pokoknya beberapa hari kemarin itu kayak ngerasa, oh ternyata hanya untuk